Uang itu dikirim dari perusahaannya Kang Jong Hyun ke rekening pribadi Park Min Young melalui beberapa proses dan disamarkan sebagai memang tercantum bahwa lagu lagi cerah terinspirasi dari lagu Weekly. Hello everyone, I'm Sol Kim. Welcome back to my YouTube channel. Nah teman-teman yang lagi nonton, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik saja? Atau mungkin ada yang lagi dalam kondisi nggak baik aja nih? Entah itu karena lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget masalahnya. Apapun itu, tetap semangat, jangan menyerah. Well, teman-teman, dalam video kali ini kita akan membahas tentang update K-pop news yang lagi banyak banget diperbincangkan oleh netizen. Dan tentunya sangat sayang banget nih untuk kalian lewatkan. Dan langsung aja yuk kita mulai dari topik pertama. Kita akan membahas tentang Park Min Young, yang mana baru-baru ini di Dispatch itu sudah menguak kebohongan dari Park Min Young. Dan dikarenakan masalahnya Park Min Young ini, kemungkinan untuk drama yang lagi dia bintangi yaitu Marry My Husband itu juga akan terkena dampaknya. Lantas apa yang terjadi dengan Park Min Young? Jadi guys, Dispatch itu menunjukkan publik nih dengan merilis laporan pada hari Senin tanggal 15 Januari tentang kebohongan Park Min Young terkait mantan kekasihnya yang bernama Kang Jong Hyun. Dalam laporannya nih, Dispatch itu mengatakan Park Min Young itu berbohong ketika mengatakan tidak menerima dana apapun dari sang mantan kekasih. Oh ya, untuk informasi, mantan kekasihnya yang bernama Kang Jong Hyun itu sebelumnya sempat ditahan kepolisian karena diduga melakukan penipuan dan juga penggelapan uang. Dispatch sendiri mengatakan bahwa Min Young menerima dana mencapai 250 juta won atau jika dirupiahkan itu bisa mencapai 2,9 miliar rupiah. Uang itu dikirim dari perusahaannya Kang Jong Hyun ke rekening pribadi Park Min Young melalui beberapa proses dan disamarkan sebagai biaya hidup. Pada akhirnya, agensi dari Park Min Young itu sudah menanggapi bagaimana laporan yang sudah dibuat oleh Dispatch. Perwakilan dari agensinya Park Min Young, yaitu Hook Entertainment, sudah membantah bahwa sang aktris menggunakan uang tersebut. Hal itu berdasarkan penyelidikan polisi yang dilakukan pada bulan Februari 2023 yang lalu. Pada kala itu, Min Young yang diselidiki sebagai saksi terbukti enggak berpartisipasi dalam tindakan kriminal yang dilakukan oleh sang kekasih. Lebih lanjut, perwakilan agensi mengatakan kayak gini guys. Aktris Park Min Young diselidiki oleh penuntut sebagai saksi pada Februari 2023 karena Kang Jong Hyun telah menggunakan rekening banknya. Melalui penyelidikan itu, Park Min Young telah terbukti tidak melakukan aktivitas ilegal dan tidak mengambil keuntungan seperti yang sudah disebutkan. Lebih lanjut nih, Hook Entertainment menegaskan bahwa hanya rekening bank Park Min Young yang digunakan oleh Kang Jong Hyun untuk bertransaksi. Sementara untuk sang aktris itu terbukti tidak ada keterlibatannya sama sekali. Agensi memaparkan uang 250 juta won yang disebutkan dalam artikel itu digunakan oleh Kang Jong Hyun dengan memakai rekeningnya Park Min Young. Itu sama sekali tidak digunakan untuk biaya hidup ataupun pengeluarannya Park Min Young. Nah, kita menyatakan bahwa rumor yang beredar terkait Park Min Young itu nggak benar. Namun dikarenakan hal itu, sang aktris menerima kritik dari banyak orang terkait hal tersebut. Bahkan dramanya juga bisa terkena dampak dari permasalahan yang satu ini. Pihak agensi juga berharap bahwa tidak ada lagi upaya orang untuk merusak citra serta nama baiknya Park Min Young. Agensi mengatakan, kami berharap nggak ada lagi kasus yang merusak reputasi aktris Park Min Young, dikarenakan munculnya kecurigaan yang tidak berdasar. Di sisi lainnya, dikarenakan laporan dari Dispatch ini, kalian tahu nggak? Netizen itu kompak mengatakan akan memboikot drama Marry My Husband, drama yang sedang dibintangi oleh Park Min Young, yang mana drama ini disiarkan di slot Senin Selasa malam TVN. Lebih lanjut komentar-komentar netizen kayak gini guys, coba kita lihat ya bareng-bareng. Aku akan memboikot dramanya. Dia kembali begitu cepat ya setelah kontroversi awal, dan sekarang lihat deh apa pengaruhnya terhadap drama tersebut. Lalu ada lagi yang komen nih guys, inilah sebabnya aku itu nggak menonton dramanya Park Min Young. Ini membuat frustasi karena dramanya menyenangkan. Aku menontonnya untuk Lee Kyung pada awalnya, tapi ini sangat membuat frustasi. Itu sebabnya aku itu nggak menonton dramanya. Aku juga tidak akan menonton dramanya di masa depan. Wow, impact dari kasus ini emang benar-benar besar banget ya terhadap nama baiknya Park Min Young. Waduh, serem juga ya teman-teman. Dan ini mungkin bisa menjadi pembelajaran buat banyak orang ke depannya. Ketika mereka itu ingin memacari seseorang atau ingin menjalin hubungan dengan seseorang, itu memang kayaknya perlu ditelusuri lebih lanjut ya teman-teman. Tentang bagaimana mereka yang sebenarnya. Karena ketika kekasih kita terkena kasus, kita juga terkena imbas. Apalagi untuk Kang Jong Hyun ini, itu udah transfer uang dalam jumlah yang besar banget ke rekeningnya Park Min Young. Ya emang, Park Min Young emang nggak make ya teman-teman. Tapi kan ketika udah ditransfer ke rekeningnya Park Min Young, tentu banyak orang yang akan berpendapat bahwa oh ternyata Park Min Young juga pakai duitnya. Kemarin katanya enggak nih. Nah ini teman-teman yang akhirnya menjadi kontroversi. Tapi kan udah dibantah ya sama agensinya kalau Park Min Young itu sama sekali nggak memakai uang tersebut. Kang Jong Hyun yang menggunakan uang itu.
Dan teman-teman, kalau kalian sendiri gimana pendapatnya tentang hal yang satu ini? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Dan lanjut kita akan masuk ke topik yang kedua. Ini juga lagi viral banget dan juga ramai banget diperbincangkan. Ada girl band gak sih? Jujur aku baru dengar nama grupnya ini, sumpah. Jadi intinya adalah grup ini itu dari Indonesia, teman-teman. Mereka itu mengunggah lagu di YouTube. Dan lagunya ini setelah didengarkan itu mirip banget dengan lagu dari girl group Korea Selatan, yakni Weekly. Kalian tau gak lagu yang After School? Na 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 money wiro. Na 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 na. Nah, lagu itu yang teman-teman, After School. Dan tau gak apa yang lebih parah lagi? Lagunya itu untuk kampanye politik, teman-teman. Double kill banget gak sih? Lantas bagaimanakah cerita selengkapnya? Yuk mari kita kupas bareng-bareng. Jadi guys, baru-baru ini ada lagu yang judul Langit Cerah yang dirilis pada tanggal 6 Januari 2024. Itu memancing amarah penggemar girl band Korea itu Weekly karena kemiripan lagunya. Nada dari lagu Langit Cerah yang dinyanyikan oleh girl band GM24 dinilai sangat mirip nih dengan lagu miliknya Weekly yang berjudul After School. Lagu tersebut sempat viral dan juga digunakan oleh banyak pengguna di TikTok. Daily yang merupakan sebutan penggemar dari Weekly itu nggak terima lagu hits milik idolnya begitu saja dicontek oleh GM24. Terlebih lagi untuk girl band tersebut itu diduga belum minta izin nih sama Weekly dan juga agensinya untuk menggunakan lagu tersebut. Dan untuk lebih jelasnya mungkin kita bisa dengerin bersama-sama ya teman-teman, seperti apa lagunya dan seperti apa kemiripannya. By the way, untuk lagunya bakalan kita pitch ya, karena kalau kita nggak pitch itu nanti terkena copyright teman-teman. Jadi mohon maaf kalau kalian dengerin suaranya agak gimana-gimana gitu ya, mohon maaf. Karena kita pitch di sini. Panggilan untuk kamu yang di sana, ayo ikutlah bersama denganku. Untuk apa berdebat pusing? Wait, auto-tune-nya kok bener-bener terdengar banget ya? Terdengar jelas pakai auto-tune di sini, guys. Gini mochi, mirip kan? Mirip. Oh enggak. Wah. Nah, mirip banget. Mirip banget ini, mirip banget, sumpah mirip banget. Mirip banget, nggak ada beda sama sekali, nggak ada beda. Dari konsepnya juga yang cheerful, yang ceria-ceria juga mirip banget ya. Oke, kita dengerin lagi. Mirip banget, mirip. Aduh, kelupaan ya teman-teman, saking asiknya dengerin lagu Weekly After School, aku lupa tentang GM24 yang lagunya Langit Cerah yang benar-benar mirip sama lagu Weekly. Mohon maaf sekali lagi, ini bukan gimana-gimana, tapi setelah kita dengerin, dari manapun kita dengerin ya, tetap kedengeran sama, nggak ada beda sama sekali, oke? Nggak ada beda sama sekali. Dari awal sampai yang tadi benar-benar mirip banget. Terus konsepnya kan juga cheerful gimana gitu ya kan. Nah, kita juga melihat teman-teman ada kesamaan dengan hal tersebut. Jadi nggak heran ketika mendengarkan lagu ini banyak orang menduga bahwa mereka itu sudah memplagiat lagu Weekly karena benar-benar mirip banget. Dan coba kita lihat ya seperti apa komentar-komentar dari netizen. Ini mah plak-ketiplak plagiat dari nada. Konsepnya pun hampir sama, cuma diganti bagian liriknya aja. Loh, kok bisa lagu buat kampanye hasil plagiat gini? Emang mereka udah dapat izin dari yang punya lagu? Untuk @gm24_official, tolong dong klarifikasinya. Dear tim ses Capres, kita nggak usah sebutin nomor berapa. Tolong untuk lebih kreatif dalam berkampanye dan tidak merusak citra sendiri. Tentunya citra negeri sendiri. Lagu kampanye bukan hal yang dilarang dalam kampanye. Akan tetapi, jika kejadiannya seperti ini, dengan memplagiasi lagu orang lain, apalagi lagu bukan milik orang Indonesia dan tanpa izin, hal itu sangat lama tidak dibenarkan. Benar sih, karena gini guys, karena gini. K-pop itu global. Jadi kalau ada masalah di sini ya, misalnya masalahnya di Indonesia, lambat laun masalah ini juga pasti akan nyampe ke telinga penggemar global. Kalau udah sampai ke penggemar global, tentu ini juga akan menjadi topik gibahan di kalangan penggemar global. Oke? Makanya banyak orang ketika mendengarkan lagu ini mirip teman-teman, banyak banget yang memberikan kritikan dan juga meminta untuk di take down. Kenapa? Karena ini memang tidak benar gitu. Memplagiat lagu orang lain tanpa minta izin, itu adalah hal yang sangat tidak baik teman-teman. Lanjut. Gak bisa buat musik sendiri, ngambilnya lagu Weekly. Dikira mungkin banyak yang gak tahu kali ya lagunya Weekly. Jangan nyolong lagu Weekly dong, aduh malu-malu ini Indonesia. Gokil kampanye pakai lagu orang dan dipost tanpa kredit, keren plagiarismenya. Kemarin kasus di produk celana, sekarang lagi orang-orang bisa gak sih jangan menormalisasikan plagiat dengan dalih terinspirasi? Oh ya produk itu,
Kalian tau gak guys, aku udah langsung DM loh produk itu untuk nanyain tentang kenapa sih mereka buat video cover, tapi video covernya juga digunakan untuk advertisement atau untuk mengiklankan produk mereka. Aku udah nanya itu, tapi kayak dibalas sampai sekarang. Laporin agensi aja biar dituntut, apalagi dibuat kampanye. Jujur jelek banget, auto-tune-nya jis. Bener sih, bukan gimana-gimana ya, bukan kita ngejudge atau gimana. Jujur gue secara pribadi, itu suaranya jelek banget guys. Tapi bener guys, auto-tune-nya itu emang sangat terdengar dengan jelas banget. Lanjut. Malah jadi lagu kampanye, plek-ketiplek sama nada. Tapi kedengarannya yang plagiat nih agak memaksakan nadanya. Nada mereka nggak cocok lagi, cuma nyamain nada doang, tapi nggak dicocokin sama liriknya. Dari awal nyanyi aja udah bisa ketebak kalau ini jiplak. Autotune-nya luar biasa, sampai aku nggak paham itu liriknya apa. Bejir, Huek nggak kreatif banget. Minimal kalau mau kampanye bikin sendiri yang ori lah coy. Bener sih, bikin sendiri lagu yang ori. Aku rasa di Indonesia juga banyak kok anak-anak muda yang kalau buat lagu juga bagus banget. Banyak kan? Amilnya kayak gini, kenapa sih nggak menggait talenta-talenta muda gitu ya kan? Atau nggak buat kompetisi untuk buat lagu gitu? Aku rasa nanti juga bakalan banyak orang kok yang berlomba-lomba untuk ikut kompetisi tersebut untuk membuat lagu itu. Kenapa nggak seperti itu aja sih? Daripada kayak gini ya teman-teman. Sementara itu berdasarkan informasi yang aku dapatkan dari pikiranrakyat.com, JM24 ini merupakan girl band yang dibentuk oleh relawan jiwa muda Indonesia. JM24 beranggotakan 7 personel asal Bandung. Mereka adalah Denis Yahya Miharja, kemudian Katyusa Abigail, Putri Sendira, Maverina Herti Elto, Endah Permatasari, Trista Putri Gunadi, dan Reva Sofiana. Dan sekarang kan untuk musik video dari Langit Cerah ini aku nggak dapat ya teman-teman. Aku nggak ketemu di YouTube-nya JM24. Kayaknya udah di take down deh. Nah sebelum di take down, di deskripsi lagunya itu, informasi dari artikel Pikiran Rakyat mengatakan bahwa di bagian deskripsinya itu memang tercantum bahwa lagu Lagi Cerah terinspirasi dari lagu Weekly. Namun tidak disebutkan apakah mereka sudah mendapatkan izin resmi dari agensi dan juga pencipta lagu After School. Lebih lanjut di bagian deskripsinya dituliskan musik dan lagu yang terinspirasi oleh Weekly After School. Oke, jadi kurang lebih seperti itulah bagaimana yang tertulis di deskripsi. Ya meskipun emang terinspirasi gitu ya kan. Terinspirasi sih boleh ya, tapi harus minta izin dulu dong sama yang punya gitu. Kalau udah minta izin sama yang punya sih nggak ada masalah ya. Tapi kalau nggak minta izin, wah ini yang jadi masalah nih. Karena balik lagi teman-teman, orang buat lagu itu susah payah loh. Berimajinasi, mereka harus memikirkan nadanya kayak gimana, liriknya kayak gimana, dan banyak hal lagi. Jadi bukan sembarangan mereka buat lagu guys, mereka capek banget. Makanya penting banget nih buat orang yang terinspirasi atau pengen membuat dalam versi Indonesianya itu harus minta izin dulu sama yang punya lagu gitu. Jangan asal langsung buat gitu ya kan, apalagi dibuat untuk kampanye. Oke, minta izin dulu, ngomong baik-baik sama yang punya. Kalau diizinkan ya udah gitu. Kalau nggak diizinkan ya nggak apa-apa juga gitu. Tinggal buat lagu sendiri aja. Ya nggak sih guys? Dan Nyurubun kalau kesini gimanakah pendapatnya tentang hal yang satu ini? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Ya kita harapkan semoga dari kasus ini tidak akan ada lagi kasus-kasus yang lain. Anyway cukup sekian untuk hari ini ya guys. I'm Sulky Mami dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada hal yang harus dikoreksi, nanti langsung aja koreksi di kolom komentar. See you next time dan selamat beraktivitas. Goodbye.